Pada video kali ini kita akan bahas hasil kuliah aku selama 4 tahun di bidang pendidikan dan alasan kenapa kamu harus kuliah juga akan aku jelaskan secara lengkap di video kali ini. Mungkin kamu saat ini lagi di penghujung SMA nih, di kelas 3 SMA dan mau masuk ke kuliah tapi bingung mau kuliah apa langsung kerja ya, ataupun kamu yang ngerasa pengen banget kuliah tapi takut banget sama skripsian nanti gimana. Lalu kamu mau tahu apa aja yang akan kamu dapetin nanti kalau misalkan kamu kuliah. Oleh karena itu, pada video kali ini aku akan bagiin apa aja yang aku dapetin selama aku kuliah selama 4 tahun di bidang pendidikan, dan itu aku nggak bakal menyesal banget dan alasan kenapa kamu harus kuliah juga. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke poin yang pertama yang aku dapatkan ketika aku kuliah adalah aku bisa lancar dalam public speaking. Dulu sebelum aku kuliah aku tuh paling anti banget ngomong di depan umum, paling anti banget ngomong kayak gini dan semacamnya. Masalahnya aku tuh orangnya grogian, introvert parah dan semacamnya. Aku tuh kerjanya dari dulu cuma main game dan semacamnya. Dan saat kuliah aku dituntut untuk bisa presentasi. Di dalam kuliah aku dituntut untuk bisa public speaking. Dalam kuliah aku dituntut untuk bisa ngomong di depan umum karena aku ditunjuk menjadi ketua Kominfo dari kemarin. Nah, pada momen itu aku tuh mau nggak mau harus bisa public speaking, dan dari hal tersebut aku harus belajar dimanapun itu di YouTube dan semacamnya sehingga aku bisa ngomong dengan lancar meskipun gak selancar orang-orang yang di luar sana, tapi paling gak aku bisa lebih baik dalam public speaking daripada diri aku yang SMA kemarin, dan pada bedanya itu jauh banget jika dibandingkan SMA aku dan kuliahku. Public speakingnya jagonya beda banget. Ini perbandingannya bukan aku dengan orang lain ya, tapi perbandingannya aku dengan SMA. Nah, gak akhirnya dengan tuntutan ini aku bisa lebih lancar ngomong depan kamera seperti ini, bisa ngomong di depan umum semacamnya, dan karena aku emang disuruh buat ngomong di depan umum dan aku mau nggak mau harus ngomong. Dan dengan langkah ini sekarang itu aku baru paham kenapa aku dulu disuruh dituntut ngomong depan umum. Aku baru ngerasain hasilnya di sekarang ini, yang mana tadinya aku nggak bisa ngomong sama sekali, yang grogen banget, yang takut salah ketika ngomong, tapi dengan sebab kuliah aku bisa lebih lancar lagi. Dan maka mungkin ngerasain karena di kuliah itu hampir setiap pelajaran, nggak mata kuliah juga sih, cuma kebanyakan itu kita disuruh ngomong depan umum, kita presentasi ini dan itu dan semacamnya. Apalagi di sidang skripsi disuruh menjelaskan hasil skripsinya, yang mana itu ditonton sama dosen dan juga teman-teman kita, yang itu kan bukan hal yang gampang, bukan hal yang sepele, yang itu emang skill yang harus dilatih, yang mana itu diperlukan banget jam terbang sehingga kita lebih lancar lagi dalam public speaking seperti yang aku rasakan di sekarang ini. Itu poin yang pertama yang aku dapatkan ketika aku kuliah adalah public speaking aku bertingkat berkali-kali lipat dibandingkan aku yang SMA kemarin. Kalau kamu gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Poin yang kedua yang aku dapatkan ketika kuliah adalah networking aku makin luas. Dulu aku berpikir bahwa kita tuh nggak perlu banyak temen, kita tuh nggak perlu bersosialisasi kepada orang-orang lain, tapi nggak bisa dipungkiri yang namanya manusia itu pasti perlu yang nama bersosialisasi. Kita itu makhluk sosial, yang mana kita itu harus berteman kepada banyak orang menurut aku ya. Tapi temannya itu kita bisa bedakan mana yang teman dekat, yang mana teman-teman sekedar kenalan aja. Karena teman dekat ini bisa mempengaruhi kita banget, yang mana kita sering mendengar bahwa kamu itu adalah 5 orang terdekatmu. Yang mana kalau 5 orang terdekatmu itu adalah orang-orang yang senangnya belajar dan semacamnya, maka kamu akan meniru mereka. Dan juga kalau teman dekatmu itu teman-teman yang toksik, maka kamu akan ikut kepada mereka. Ini mungkin ada benarnya, dan bukan maksudnya kita nggak boleh berteman kepada orang lain selain 5 orang di circle kita ini. Enggak, maksudnya adalah ketika kita networknya itu luas, kita akan lebih mudah untuk melakukan banyak hal yang nggak bisa dilakukan oleh orang yang nggak punya networking. Seperti kita kan sering mendengar bahwa wah, orang itu tuh dia punya orang dalam dan semacamnya. Wah, dia mah enak, peluangnya gede karena dia punya teman, punya orang dalam dan semacamnya. Itu kan karena networking dia. Tanya kenapa nggak kita juga ikutan networking? Kita nggak bisa berteman kepada orang yang punya peluang seperti dia. Dia kan bisa punya orang dalam karena networkingnya luas, networkingnya itu oke banget, dan bagiku itu oke-oke aja dan gak masalah selama kita bisa memberikan value yang setara dengan dia dan semacamnya. Nah, enaknya kalau kuliah kita bisa dapat networkingnya itu ya karena teman sekelas, bukan karena kita berusaha untuk mendekatinya, karena emang sudah teman sekelas. Dan biasanya kan kalau ada teman sekelas itu enak untuk
lebih nyambungnya dan macamnya. Itulah hal yang kedua yang aku dapatkan ketika kuliah, networking aku makin luas. Dan hal ketiga yang aku dapatkan ketika kuliah adalah aku lebih paham bagaimana dunia bekerja. Dengan kuliah yang aku laksanakan beberapa bulan yang lalu dan aku juga belajar di luar kuliah tersebut dan aku paham bahwa oh ternyata dunia ini bekerja seperti ini toh. Oh ternyata dunia ini bekerja tidak sebagaimana yang dulu orang katakan seperti oh nanti kamu harus kuliah lalu masuk kerja lalu kamu bisa dapat duit dan lalu kamu dapat dana pensiun dan semacamnya. Iya benar itu benar tapi untuk beberapa orang seperti aku mungkin agak kurang tepat karena bukan wanginya di situ. Maksudnya adalah kita tuh dulu mikir bahwa semakin lama kita bekerja maka hasilnya akan sebanding. Tapi ternyata enggak. Tapi ternyata kita itu diberikan hasil yang sesuai dengan kecerdasan kita bukan selama-lamanya kita bekerja. Contoh, kau pasti tahu seorang guru yang bekerja mati-matian yang lama-lama banget itu bagus dan itu dampaknya positif banget buat kecerdasan bangsa ini dan buat murid-muridnya. Tapi kalau bagi guru tersebut, upahnya itu mungkin gak seberapa dari tenaga yang dia kerahkan dari pagi sampai siang bahkan sampai sore. Ada seorang kuli mungkin dari pagi sampai sore itu dibayar 100.000. Ada guru yang dari pagi sampai sore dibayar sekian. Tapi ada orang yang cuma bekerja 5 menit tapi hasilnya itu berkali-kali lebih lipat karena dia memainkan otak dia tahu bagaimana dia bekerja dan semacamnya. Sebagaimana aku ada belajar dari orang, ada 4 value yang bisa kita berikan ketika kita ingin mendapatkan hal yang lebih. Seperti kita bisa menjual waktu dan tenaga kita untuk uang, kita bisa menjual produk kita untuk uang, kita bisa menjual informasi kita untuk uang, dan kita bisa menjual uang untuk uang dan semacamnya. Mungkin ini kita bahas di pembahasan selanjutnya. Untuk di video kali ini mungkin nggak terlalu cukup karena terlalu lama. Inti dari poin ketiga ini adalah ternyata pikiran aku salah ketika aku berpikir bahwa ketika kita ingin mendapatkan uang yang lebih maka kita harus bekerja lebih keras, maksudnya lebih lama bekerjanya. Enggak, itu yang aku maksud. Dan poin yang keempat yang aku dapatkan ketika kuliah adalah aku bisa lebih berbakti kepada orang tua. Mentor aku pernah berucap bahwa buat kamu nih yang punya privilege, yang kuliahnya masih dibayarin sama orang tua, yang kuliahnya itu dibayarin, nggak bayar sendiri, dan kamu berpikir bahwa kamu pengen keluar dari kuliah, maka jangan keluar dari kuliah tersebut. Karena apa? Karena kuliah itu nggak melulu buat pinter-pinteran, karena kuliah itu nggak melulu buat jenius-jeniusan si paling pinter dan semacamnya. Tapi paling nggak kalau kuliah kita itu dibayar sama orang tua, kita tuh bisa berbakti kepada orang tua dengan menyelesaikan kuliah tersebut. Kuliah, dengan kita bisa selesai kuliahnya, mungkin kita nggak merasakan efek yang semaksimal mungkin yang kamu berpikir bahwa kuliah ini nggak sesuai passion aku, jurusannya nggak sesuai passion aku. Iya benar, tapi kan kamu dibiayain sama orang tua, dan paling nggak kita bisa berbakti dengan menyelesaikan kuliah tersebut dan membuat bangga kepada mereka dengan kuliah. Aku ulangi lagi, kuliah nggak melulu buat pinter-pinteran, kuliah nggak melulu buat jenius-jeniusan, tapi kuliah untuk berbakti kepada orang tua itu oke banget. Dan dari kita menyenangkan kedua orang tua tersebut, kita bisa mendapatkan doa yang ganjarannya itu lebih berkali-kali lipat lebih besar daripada kita berdoa untuk diri kita pribadi, karena orang tua itu benar-benar sayang kepada kamu. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.